dari RT 09 dalam rangka Sawalan 1446 Hijriah 2025 Masehi, warga besar RT 09 RW 03 Rumah Citari Mas Purwono Anak acara pada malam hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RT Bapak Suwardi, yang kami hormati para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, serta tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sendiri, warga Rumah Cibramas, Rohmi khususnya dalam acara Syawalan 1446 Hijriah 2025 Masehi di lingkungan RT kita tercintai. Tanpa sholawat dan juga salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita mulai acara yang pertama, terlebih dahulu perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Susunan acara Syawalan warga RT 09 03 Rumah Citari Mas Purwono bertempat di RT 09 Rumah Citari Mas, akad 13 April 2025. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga salaman-salaman, acara yang keempat tausiah dan doa yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Dada Kesana. Lanjutkan acara yang kelima yaitu ramah tamah, acara yang terakhir. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini kami sampaikan. Marilah hadirin kita buka dan kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab bagi para hadirin semua. Menuju acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak RT 09 kepada beliau Bapak Suwardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten besaripun bapak-bapak disepuh adalah disepuh yang bergani. Semoga saderipun tansah disyukur boten besaripun Gusti Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring kalimatan dumateng kita sedaya arupi nikmat sehat lan sedaya boten kira-kira. Anugi semoga kita tansah ngarengaken salam selawat wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng garwanipun ngantos pengitipun akhiripun jaman. Bapak Ibu, saderipun nggih, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini sudah menghadiri apa yang menjadi undangan kami untuk rutinitas tahunan melaksanakan acara Syawalan bersama warga Citari Mas RT 9 Blok C dan D. Ibu sekalian, untuk malam hari ini walaupun tadi kita sudah siap-siap semuanya, ada beberapa pengusaha tadi waktu hujan gitu ya. Tapi suatu berkah hujannya kita bisa berkumpul dan malam hari ini alhamdulillah kayaknya hampir semuanya sudah hadir untuk malam hari ini. Bapak sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Dada Kesana yang malam hari ini sudah bersedia untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Kemudian juga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang malam hari ini juga sudah hadir untuk acara Syawalan malam hari ini. Mungkin saya selaku pribadi dan menjadi RT di 09, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bila mana
saya pribadi dan keluarga dan mewakili dari seluruh pengurus ada kesalahan atau kekurangan yang habis sengaja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa untuk malam hari ini monggo nanti kita bersama-sama momentum yang sangat baik sekali untuk kita sesama warga Citarinmas khususnya Blok C dan D ya, dalam setahun ini mungkin di antara Bapak Ibu sekalian dengan saya atau yang lainnya juga Bapak Ibu sekalian ada mungkin sedikit sesuatu hal yang ada renggangan atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak enak atau mungkin terjadi hal-hal yang mungkin tidak pas dalam setahun ini ya. Momentum malam hari ini sangat pas sekali, nanti kita bisa sawalan berjabat tangan dan nanti kami minta kita bersama-sama nggih, monggo yang nanti untuk bersalaman silahkan, dan ibu-ibu yang mungkin ingin hanya sekedar mengucapkan sawalan juga kami persilahkan. Tapi tentunya karena ini DRT, kami nanti akan buat sawalan itu bersama-sama, jadi kita muter bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka acara malam hari ini, terus terang dari kami mungkin ada kekurangan dalam hal kita menyiapkan tempat, kemudian konsumsi apapun nantinya, bila mana tidak berkenan, sekali lagi saya pribadi dan pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berlanjut pada warga semua, untuk ibu-ibu yang tidak berjabat tangan dimohon untuk saling salam kepada warga. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Monggo Pak Taufik.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam suasana yang sangat menyenangkan di Balai RT ini yang insya Allah kita sudah bersama-sama puluhan tahun sejak anak-anak kita lahir, sejak anak-anak kita bayi sampai anak-anak kita melahirkan cucu bagi kita. Luar biasa kebersamaan kita selama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memulai untuk bersama-sama kita merenungkan sesuatu dengan suatu eksperimen sebetulnya. Tapi ini eksperimen bagi teman-teman yang belajar psikologi sebetulnya sudah sangat biasa cerita ini. Jadi ceritanya saya ingin mengingatkan kembali saja. Ada seorang ahli psikologi di Amerika yang bernama John B. Calhoun. Beliau melakukan sebuah penelitian dan penelitiannya luar biasa ya. Dari tahun 1958 sampai tahun 1970. 12 tahun melakukan sebuah penelitian namanya eksperimen Universe 25. Ya kira-kira eksperimen Universe 25 gitu. Kenapa 25? Karena eksperimennya selama 12 tahun itu dilakukan 25 kali. Apa yang dia lakukan? Sederhana. Jadi dia mencoba membuat suatu habitat atau lingkungan bagi tikus dengan pasangannya yang mirip surga bagi tikus dan pasangannya. Jadi dia membuat lingkungan, tentu terbatas lingkungannya. Jadi tikus itu dengan pasangannya disimpan dalam satu lingkungan seperti itu. Awalnya aman-aman saja. Jadi air tersedia, temperatur bahkan diatur sesuai dengan temperatur yang disukai oleh tikus. Lalu kemudian makanan juga disuplai sesuai dengan kebutuhan yang ada. Awalnya aman-aman dan nyaman-nyaman saja, bahkan tidak ada predator, aman ya tikus tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak kalau sekali melahirkan tikus itu berapa jumlahnya? 12. Sampai 12 rata-ratanya 6. Persis Umi Ali itu anaknya 6. Rata-rata 6. Kita masih rekor kayaknya, belum ada yang menyalip ya. Bu Eko sudah ya nyalip ya? Oh enggak, belum ya. Baik, Pak Peri kelihatan yang potensial nyalip dan Pak Khalid. Baik, rata-rata itu seperti itu. Jadi sekali melahirkan itu antara 3 sampai 12, rata-ratanya 6. Dan Bapak Ibu tahu nggak setahun berapa kali mereka melahirkan? 5 sampai 10 kali setahun. Ya karena masa hamilnya itu cuma 21 sampai 24 hari gitu, kira-kira gitu. Dan dia beberapa hari setelah melahirkan itu sudah kawin lagi gitu. Luar biasa di tikus ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Lingkungan yang tadinya nyaman gitu ya. Lalu kemudian yang terjadi karena suasana yang nyaman itu berkembang biak dengan begitu cepatnya, lalu yang terjadilah pembantaian antara tikus yang tua dengan yang muda, terus sampai terjadi kemudian chaos, terjadi suatu kekacauan. Kenapa kacau begitu? Tentu berebut makanan, dan kalau tikus kan juga berebut jantan dan betina berebut, yang jantan dengan jantan berantem. Akhirnya terjadi kekacauan sampai kemudian populasi tikus yang disiapkan seperti itu punah, hancur. Itu diulang sampai 25 kali, kejadiannya sama gitu, kira-kira gitu. Apa pesan yang dilihat dari sini? Pesan yang dilihat adalah bahwa kondisi dunia kita saat ini itu persis seperti itu Bapak Ibu.
kira-kira jumlah sumber daya itu tetap gitu. Tetapi jumlah populasi terus membengkak, akhirnya kemudian yang terjadi banyak sekali kemudian sekarang saling membunuh, bahkan kemudian sekarang mulai ya saling perang tarif gitu ya, perang ekonomi dan sebagainya. Itu karena apa? Karena masing-masing ingin mempertahankan agar dia mendapatkan bagian yang tetap aman bagi kelanjutan hidupnya. Nah ini yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat semacam ini Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat, kalau kehidupan ini tidak ditata, tidak diatur, dan seenaknya sendiri gitu ya, seperti yang terjadi di dunia sekarang ini, pasti kejadian seperti tikus tadi, eksperimen tikus tadi, itu tidak mustahil terjadi pada populasi manusia. Karena jumlahnya semakin banyak, Bapak Ibu sekarang bisa merasakan ya, tanah sudah terbatas, sawah-sawah terbatas, macam-macam sumber daya juga semakin terbatas. Nah, suatu saat ke depan, kalau kita manusia ini tidak membangun suatu kebersamaan, tidak membangun suatu kekeluargaan, maka jangan salahkan kalau kemudian manusia ini tidak tertata dengan baik, akan terjadi seperti populasi tikus tadi. Yang terjadi adalah saling bunuh, yang kuat akan mengancam yang lemah, lalu kemudian itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam konsep keagamaan, di dalam konsep Islam itu dikenal suatu cara bagaimana agar kemudian antar satu manusia dengan manusia lain itu berhubungan dalam konteks fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam sayiat atau kejahatan. Nah, karena itulah kemudian dikenal apa yang disebut, nah ini Bapak Ibu mungkin juga banyak yang sudah tahu, yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang terjadi di antara sesama manusia di seluruh bangsa ini. Kenapa itu terjadi? Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat Al-Maidah ayat 48 dikatakan, walau sya'alahu laja'alakum ummatan wahidatan wala liyabluwakum bim'atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah mengendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi di dalam konteks ini sebetulnya Tuhan bisa saja berkehendak manusia itu satu saja kelompoknya, kaumnya. Tapi kenapa kemudian Tuhan menciptakan berbangsa-bangsa, berbeda agama, berbeda ras dan sebagainya? Semuanya itu adalah untuk menguji kita agar kemudian kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba di dalam kejahatan atau kemunkaran. Nah, ini yang kemudian yang perlu betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita, agar kemudian terjadinya suatu ukhuwah insaniyah yang menebar seluruh muka bumi ini bisa terjadi. Oleh karena itu, agama sebagai rahmatan lil alamin yang kemudian yang menjadikan kita menjadi satu, itu yang menjadi perlu kita tekankan dalam diri kita. Mari kita mulai dengan diri kita. Kalau di negara kita dikenal sekarang kebinekaan global. Selain Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, dikenal kebinekaan global. Artinya sesungguhnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pada intinya semuanya merupakan satu kesatuan harusnya. Nah, kalau ini terjadi, alangkah indahnya hidup di muka bumi ini. Tidak akan lagi terjadi pertengkaran, tidak akan terjadi lagi peperangan gitu ya. Tidak akan lagi terjadi perebutan sumber daya dan sebagainya. Ini akan lebih nyaman dalam kehidupan. Di dalam konteks yang lebih sempit, yaitu di dalam negara kita dikenal apa yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Jadi kita berukhuwah, bersaudara, berhubungan, saling fastabiqul khairat di dalam konteks waton itu tanah air, dalam satu tanah air, termasuk kita bertetangga. Nah, karena itu di dalam konteks kita dalam bertetangga pun itu ada aturannya. Sehingga salah satu yang kemudian perlu dilihat aturan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin. Jadi intinya adalah
yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lainnya. Karena bisa jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Bahkan saya nggak tahu di dalam ayat ini kemudian dilanjutkan. Dan janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lainnya, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Mungkin tadi yang dimaksud dengan kaum itu laki-laki Pak ya. Kalau yang ini wanita, jadi bukan berarti bahwa wanita ditegaskan kayak gitu ya gitu ya. Bukan berarti ini gender bias enggak gitu ya. Jadi intinya dua-duanya sama ya, intinya begitu. Tadi siapa Pak Yuli sempat nanya kok ini kelihatannya ibu-ibu lebih, Pak Wardi ya, lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Pak Wardi mungkin curiga jangan-jangan ada bapak yang ibunya dua. Enggak, saya bilang gitu ya. Enggak, kira-kira kalau anak laki-laki itu susah diajak ke acara seperti ini, tapi kalau anak perempuan gampang. Bapak Ibu, dalam konteks kita berukhuwah secara watoniah, dalam konteks bertetangga ini, sebetulnya ini menarik. Selain kita jangan saling ngolok-ngolok, jangan saling adanya yang disebut dengan sudon, berprasangka buruk dan sebagainya, ya, senantiasa berhusnudon pada tetangga itu jauh lebih baik, kira-kira gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang Bapak Ibu, ini juga perlu hati-hati nih Bapak Ibu semua ya. Karena hadis Rasulullah SAW itu, hadis Nabi itu bisa jadi ketika dikaitkan dengan kontekstual sekarang itu kita kenal. Contoh gini, contoh yang paling gampang. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah menekankan untuk belajar 3 hal. Yang pertama adalah menunggang kuda, memanah, dan berenang. Dalam konteks sekarang kan menunggang kuda, memanah, dan berenang artinya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara gitu ya. Jadi kalau dulu perang panah menggunakan dari udara gitu ya. Lalu kemudian kalau kuda darat, lalu berenang laut. Jangan-jangan hadis Rasul yang mengatakan bahwa barang siapa yang memasak masakan lalu kemudian tercium wanginya oleh tetangga, maka wajib untuk membagi makanan itu pada tetangga. Gitu ya Bapak Ibu. Cuma sekarang kalau mencium kayaknya udah jarang karena pakai dinding ya, agak apalagi rumahnya pakai AC, jarang tercium. Konteksnya sekarang adalah barang siapa yang memposting makanan dan makanan itu kemudian dilihat oleh orang lain, maka wajib baginya membagi makanan. Gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, jangan-jangan Bapak Ibu banyak dosa karena itu tuh. Jangan-jangan ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Hati-hati lagi besok memposting makanan, kecuali memposting makanan untuk dijual, nggak apa-apa kalau itu promosi ya. Maaf, ini kue batik tidak termasuk dalam konteks ini, karena itu dalam konteks jualan, aman, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi barang siapa mau makan di restoran, diposting, share gitu ya, tidak membagi, maka sebetulnya hati-hati bisa terkena hadis Nabi tadi yang kontekstual tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari di dalam konteks bertetangga ini pun kita berhati-hati dalam konteks share, konteks segala macam gitu. Karena sekarang itu kadang-kadang kalau sakit hati itu bisa jadi hanya karena masalah WA gitu. Grup yang tadinya baik-baik lalu kemudian menjadi tidak baik. Karena itu mohon berhati-hati, kita pikirkan betul bahwa ini ada manfaatnya, ada mudaratnya. Kalaupun mangkal ya wes, mangkal di dalam hati, insya Allah lebih berpahala Bapak Ibu memendam mangkal di dalam hati daripada mengungkapkan, dan mengungkapkan itu mendatangkan mudaratan. Insya Allah lebih berpahala, itu tandanya orang sabar gitu ya. Orang sabar, insya Allah saya kira itu akan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita melihat di sini ya, alhamdulillah setelah Bapak Ibu yang Muslim itu melaksanakan ibadah saum, di mana ibadah saum itu urusannya dengan Tuhan, urusannya dengan Allah, lalu kemudian di akhir-akhirnya maka hablum minanas lebih ditekankan, yaitu membayar zakat, lalu kemudian juga Bapak Ibu bersilaturahmi gitu ya, bersilaturahmi dengan orang tua, dengan tetangga dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam konteks ini, yang namanya Bapak Ibu bersilaturahmi itu tradisi mudik, ya, tradisi mudik itu menunjukkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang tahu ya bahwa namanya, pernah kita mendengar adanya disrupsi era industrialisasi
4.0 yaitu 4.0 ya, regulasi industri 4.0 di mana orang sudah mulai ke teknologi digital dan sebagainya. Ada artificial intelligence, VR dan sebagainya, itu sudah berkembang gitu ya. Ada Pak Ferry nih jagonya dalam masalah ini ya. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa merasakan apakah itu cukup untuk membuat manusia merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia? Ternyata tidak. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan 5.0, yaitu titik 5 sosialisasi 5.0 ya. Artinya bahwa bersosialisasi, kita membangun kebersamaan itu jauh lebih penting, jauh lebih bermakna ya dibandingkan dengan hanya sekedar teknologi. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak kita, masih era disrupsi 4.0. Jadi masing-masing masih main digital, masih main HP gitu ya. Akhirnya apa? 5.0-nya tidak terpenuhi, jarang bersosialisasi. Alhamdulillah dengan kita bisa bertemu seperti ini, maka kemudian anak-anak kita paksa untuk hadir, bagi yang ada di rumah ya, untuk hadir dalam artian apa? Inilah saatnya kita bersosialisasi. Oleh karena itu, saya kira Bapak dan Ibu, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan Idul Fitri ini, kita bisa memiliki energi yang lebih baik lagi untuk menjadi lebih baik, sehingga kemudian kita bisa lebih optimal di dalam kita bertetangga, di dalam kita bersama-sama. Karena insya Allah saya kira kita tahu dan benar-benar yakin bahwa di antara kita, insya Allah makin tua itu akan makin dekat dan makin butuh pertolongan dari yang lain. Saya yakin itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, banyak di antara kita yang mungkin sakit dan sebagainya, siapa lagi kalau bukan tetangga. Karena itu mari kita bangun kebersamaan, mari kita bangun kebersamaan dan membangun situasi yang kondusif di mana kita saling berhusnudon, berprasangka baik pada orang lain, dan hilangkan sifat-sifat sudon, sering berprasangka buruk pada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menikmati lingkungan yang lebih baik lagi. Insya Allah saya kira Bapak Ibu, karena tadi istri saya sudah memesankan jangan lama-lama dan resikonya berat kalau melanggar ajakan istri ya. Jadi untuk itu maka saya cukupkan sekian. Dan di samping itu juga saya yakin kalau tetap mau membuat honor ini, jamnya semakin bertambah semakin besar honornya. Jika saya cukupkan sekian, terima kasih. Bila itu bagi waladaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Kasih Bersana, demikian tadi tausiah yang disebutkan beliau. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan menjadikan kita tambah wawasan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menambah wawasan, dapat diterima dan dilaksanakan oleh kita semuanya. Hadirin semuanya yang saya hormati, demikian tadi acara demi acara kita lalui. Itulah kita pada penghujung acara pada malam hari ini, yaitu ramah tamah dan makan bersama. Pada para hadirin untuk menuju ke tempat penyajian hidangan, dan selamat menikmati hidangan yang disediakan oleh Pramu Saji. Seiring dengan acara yang terakhir ini, maka berakhir pula kami dalam memadu dan membawakan acara pada malam hari ini. Kami pamit undur diri selaku pembawa acara. Mohon maaf dan sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan mengolah bahasa, dan terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak. Dimohon untuk menuju ke tempat hidangan. Yang kedua, siapakah nama ahli Amerika yang dari melakukan penelitian? Baik, yang berikutnya.
surat Al-Baqarah yang melarang orang untuk saling menjelekan. Ibu, beli jemput atau naiknya? Yang banyak. Oke, itu Mas. Dikelariin Mas. Bilangin lagi. Kurang bilangin lagi. Hah? Oh iya. Iki sih. Baik. Citra ringin Mas. Pasut duluan. Salawase. Oke, matur nuwun Ibu.